Jadi dan ibaratnya orang yang bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala itu ibaratnya seperti pohon yang berada dalam surga dan dahan-dahannya menjulur ke bumi. Bila mana kita mengambil dahan tersebut, kita akan mendapatkan ataupun ditarik oleh dahan tersebut masuk surga. Dan begitu juga sebaliknya, bila mana kita pelit ataupun orang yang pelit itu seperti pohon yang berada di dalam neraka dan dahan-dahannya menjulur ke bumi. Bila mana kita mengambil salah satu dahan tersebut akan ditariknya masuk neraka. Paham ya Bu ya? Jadi orang yang bersedekah itu pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita ikhlas ya Bu ya. Kita tahu caranya ikhlas Bu. Ketika kita itu bersedekah kepada orang lain, itu kita jangan sampai kita memberikannya dengan cara mukanya yang cemberut, mukanya masam, ngasih kenapa kasih terus menyinggung kepada orang yang dikasih. Kamu selama ini tak kasih, kamu nggak pernah ngasih aku. Kamu dikasih kok ya nggak terima, nggak terima kasih apa bilang apa kayak apa bilang terima kasih atau mendoakan dan lain sebagainya. Jadi itu seperti orang yang tidak ikhlas dengan beramal ya Bu ya. Jadi ketika kita beramal itu harus lapang dada. Ikhlas itu diterima ataupun tidak diterima, kita tetap lapang dada. Namanya manusia itu sifatnya beda-beda. Kalau orang yang tahu ilmunya pasti tidak akan menyakiti orang yang diberikannya. Coba ketika ibu saya kasih sesuatu, terus aku mengundang-undang pada ibu-ibu sekalian, ataupun aku memberinya dengan cara itu bersengut ya Bu ya. Jadi ketika kita beramal atau bersedekah yang udah kita keluarkan, jangan sampai diingat-ingat lagi. Duitnya itu buat apa duitnya? Kok nggak kelihatan dan lain sebagainya, ataupun tak kasih kok ya nggak diketokne dan lain sebagainya. Itu namanya tidak ikhlas. Kadang ada ya Bu ya yang seperti itu ketika bersedekah atau memberikan sesuatu pada orang lain, udah dikasih nggak terima kasih, dikasih malah menengahi lah. Dan lain sebagainya, itu namanya tidak ikhlas. Belum berilmu. Karena belum tahu, karena nggak ada ilmunya. Jadi kalau punya ilmu pasti tidak akan begitu Bu. Jadi ikhlas yang udah dikeluarkan kemarin udah nggak diinget-inget lagi. Entah itu buat apa, untuk apa dan lain sebagainya. Kita tidak ngurusin, yang penting kita sudah mengeluarkan untuk bersedekah, niat kita karena Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Dan begitu juga ketika kita pelit punya sesuatu punya sesuatu yang mau dimintain orang, misalnya punya kates atau pepaya dimintain orang, nggak boleh. Mau buat makan sendiri, mau dijual dan lain sebagainya, padahal mintanya paling 1-2, nggak banyak, nggak diambil semuanya ya Bu ya. Itu nggak boleh. Terus dipinjemin sesuatu juga nggak boleh. Terus apalagi Bu, namanya pelit. Iya. Kalau durian nggak diminta pun udah diambil sendiri, gimana ya udah ngambil sendiri? Iya. Kalau durian itu panen udah nggak pernah kebagian. Itu tuh jangan ngerti siapa yang nemu, siapa yang ngambil, kita nggak tahu. Sudah tak ikhlaskan Bu yang punya aku. Yang sana sama sini udah tak ikhlaskan. Pokoknya aku kebagian rakyat 1-2. Iya, kadang pengen tak tebang ganggu sawit sebenarnya. Mengganggu sawit bukannya karena diambil orang, enggak Bu, karena itu ganggu sawit. Sawitnya kalau ke kayoman tuh udah hidup kan Bu. Pengennya tuh gitu. Cuman kalau nebang pun ya butuh biaya ya. Udah tak ikhlaskan, yang udah ngambil durianku yang jatuh udah tak ikhlaskan. Gak tak inget-inget, udah berapa tahun aku gak pernah ngambil sekali aja waktu buahnya banyak. Pokoknya bila mana kita pelit, mengeluarkan sedikit sedekah 1.000 ataupun 2.000, 3.000, 5.000 dan lain sebagainya sampai banyak pun, bila mana kita tidak ikhlas tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Malah akan mengajaknya
ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita pelit itu kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat kita kalau pelit itu kita tahu nggak sih Bu? Jadi kalau seandainya kita pelit nggak tahu ya namanya kebangetan. Padahal kita menilai orang kita tahu orang kok pelit. Kita bisa menilai orang seperti itu ya Bu ya. Tapi menilai diri kita nggak ngerti kalau diri kita itu pelit. Jadi kalau orang pelit itu kuburannya sempit katanya. Jadi akan membawa kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita ini sedekah 1.000 rupiah, bila mana itu dia yang kita sedekahkan itu dari hasil yang halal, hasil yang baik, itu akan melebihi pahalanya 100.000. Jadi 1.000 sedekah yang kita keluarkan akan melebihi pahala yang banyak ya Bu ya, dengan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita jangan mengunda-tunda. Kalau mengunda-tundanya itu termasuk kita pelit. Jadi kalau pelit itu akan mendapatkannya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Udah susah payah kita beramal sedekah tapi kita tidak akan mendapatkan pahalanya, jadi sia-sia. Dan sedekah itu akan menjauhkan daripada bala Bu. Jadi bila mana kita itu banyak banyaklah bersedekah kepada tetangganya, pada anak-anaknya. Yang penting itu terutama itu pada anak-anaknya. Kita sedekah kepada orang lain tapi lupa dengan anaknya. Jadi anaknya yang terutama Bu kita sedekahi. Kita pelit dengan keluarganya tapi lupa pada orang lain, itu orang yang salah. Jadi kita yang benar itu kita sedekah kepada keluarga kita terutama, terus pada orang tetangga kita, pada orang lain dan sebagainya. Iya, ya gitu pada keluarganya ya Bu ya. Ibunya itu termasuk keluarganya. Ada suatu cerita bahwa zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ada burung elang mengadu pada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, saya setiap beranak, saya setiap bertelur, anak-anak saya itu diambil kepada si fulan yang punya pohon. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam berkata pada burung tersebut, wahai burung, nanti aku sampaikan kepada orang tersebut agar tidak mengambil anak-anakmu ketika anakmu sudah lahir. Dan begitu juga Nabi Sulaiman alaihissalam itu menyuruh pada dua setan Bu. Jadi setan itu disuruh oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menjaga burung tersebut ataupun pohon tersebut agar anak-anaknya itu tidak diambil oleh pemilik pohon tersebut. Lalu ketika punya beranak lagi burung tersebut, jadi malaikat setan yang diutusi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut disuruh membelah. Nanti orangnya dibelah dua, yang satu dibuang di sebelah barat, yang satu sebelah timur. Lalu pada masanya waktu udah mulai anak lagi, orang tersebut udah dikasih tahu Nabi Sulaiman bahwa jangan mengambil anak-anak burung tersebut karena burung tersebut mengadu kepada saya, memohon pertolongan kepada saya. Akhirnya diberikan peringatan oleh Nabi Sulaiman. Suatu ketika anak burung tersebut udah beranak lagi, orang tersebut mengambilnya lagi. Lalu burung tersebut mengadu lagi pada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, anak saya diambil lagi sama si fulan yang punya pohon. Lalu Nabi Sulaiman memanggil setan tersebut yang disuruh membelah orang tersebut, dipanggil, wahai setan, kenapa orang tersebut gak kamu hukum? Aku udah memerintahkan kepadamu, tapi kamu tidak menghukumnya. Wahai Nabiullah Sulaiman, ketika saya mau membelah orang tersebut, datanglah dua malaikat yang melemparkan kami ke barat dan ke timur sampai terpisah. Karena malaikat tersebut menjaga orang tersebut, karena orang tersebut adalah sebelum mengambil anak burung tersebut bersedekah, mengeluarkan sekerat roti pada fakir miskin.
Jadi karena sekarat roti tersebut bisa menjauhkan dari bala yang tadinya mau mendapatkan dibelah badannya, akhirnya terselamatkan karena dia mengeluarkan sedekah roti diberikan para fakir miskin sebelum mengambilnya. Paham yuk? Nah, jadi walaupun hanya sedikit kita mengeluarkan sedekah itu udah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ikhlas. Jadi jangan kita malu ketika kita mengeluarkan sesuatu yang dikit. Kita punya dikit, keluarkan sedikit. Punya banyak, keluarkan banyak. Kalau ada ya Bu ya. Punya banyak, keluarkan sedikit. Itu juga namanya sedikit pelit. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi jangan sampai kita pelit. Apa yang kita punya, apa yang kita berikan, jangan sampai kita undat-undat. Jadi itu akan menghapuskan pahala kita ya Bu ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dermawan, orang yang loman, yang ikhlas dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti saat ini kita mendoakannya, selama ini kita tidak hitung-hitung ada hujan, ada panas, ada dingin, ada cuaca yang tidak baik, kita tetap berangkat. Itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena iman kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita tidak punya iman yang kuat, kita tidak akan mudah menjalankannya. Padi males-malesan, lebih baik tidur, lebih baik di rumah dan sebagainya. Ya Bu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Dan begitu juga Allah cinta kepada kita sehingga Allah senantiasa mengiringi kepada kita untuk senantiasa istiqomah dalam menjalankan amal yang soleh sehingga Allah berikan kemudahan dalam kehidupan kita, diberikan rezeki kita yang luas, yang halal, yang barokah, dan itu juga harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pula rezeki sawit kita diberikan buahnya yang banyak, yang makmur, gemari parojinawe, dan berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan ibu-ibu yang saya hormati, marilah langsung saja kita baca syahadat, istighfar serta sholawat bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.